Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah 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 faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Orang beriman dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam agama Islam dengan kafah atau total. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang sudah saya sampaikan di awal khutbah, yang artinya, wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan atau secara kafah. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk dalam hal mensikapi harta benda. Mari kita introspeksi diri. Mungkin dalam menjalankan ibadah ritual kita khusyuk, kita penuh dengan keimanan, tapi banyak yang ketika mensikapi harta tidak dengan keimanan, bahkan sering menganggap bahwa mensikapi harta itu tidak termasuk ajaran agama kita. Orang khusyuk sholat, khusyuk puasa, tapi dalam hal harta tidak menggunakan agamanya, itu namanya belum total. Padahal sikap terhadap harta akan berpengaruh juga bagi kualitas kehidupan kita secara keseluruhan. Jika salah dalam bersikap, pengaruhnya bisa negatif. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk dalam kubur. Secara rinci Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang paling merugi. Terdapat dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Bagaimana kita seharusnya mensikapi harta? Kita harus meyakini bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah. Kepemilikan manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang telah Allah jadikan untuk kamu sebagai penguasanya, pengelolanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Harus diingat pula bahwa dalam harta yang dititipkan pada kita ada hak untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi bukan mutlak milik kita sendiri. Allah mengingatkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak tertentu bagi orang yang mau meminta dan bagi orang yang tidak mau meminta. Dan harus disiapkan pula bahwa penggunaan harta
satu saat akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina tasabbahu, wa fima anfaqahu. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat, sehingga dia mempertanggungjawabkan tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, jasadnya, untuk apa dia gunakan. Ilmunya, untuk apa dia amalkan. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa dia belanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanggungjawaban dalam hal harta ada 2 arah, yaitu dari mana, bagaimana memperolehnya, dan untuk apa membelanjakannya. Semoga Allah membimbing kita dalam memperoleh harta dan bisa membelanjakan sesuai dengan amanah Allah yang sudah diberitakan kepada kita.